Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka untuk memperbaiki atau mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan juga benar. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sampai surat At-Tin. Silakan antum buka. Kemudian nanti yang pertama adalah ana akan bacakan dulu, kemudian ana akan kasih beberapa catatan setiap kalimatnya, kemudian nanti antum ikutkan atau ikuti setelah ana. Tapi kita mulai dari ta'awudz. Jadi ana dulu yang baca, kemudian nanti antum ikuti setelah ana. Taib, di kalimat ta'awudz. Jadi yang pertama adalah ada tanbih atau ada catatan di situ dalam kalimat a'udzu, ya, a'udzu. Jadi di situ ada huruf ain dhammah dan juga setelahnya adalah huruf dzal yang berharakat dhammah. Jadi ada dua huruf yang berharakat dhammah. Jadi perlu diketahui ketika ada dua huruf yang berharakat dhammah, maka kita lihat ketika huruf yang kedua kita tidak tarik kedua mulut kita, dia tidak menjadi huruf tebal, maka kita tidak usah menarik. Tapi ketika huruf yang kedua a'udzu, berarti huruf yang kedua adalah huruf dzal. Ketika kita tidak tarik dia menjadi huruf tebal, maka kita perlu untuk menarik. Seperti itu ya. Baik, ana ucapkan, kemudian nanti antum ikuti setelah ana. A'udzu. Baik, untuk kadar menariknya per orang memang biasa berbeda-beda. Ada yang butuh ekstra, dia harus narik perlu banyak menarik, ada juga yang sedikit ditarik sudah jadi. Ya, jadi itu tidak ada patokan. Harus segimana sih kita kadar nariknya, tidak ada. Ya, sekali lagi. A'udzu. Kemudian di kalimat billahi, banyak kasrah, tipiskan, kemudian lamnya di situ adalah huruf lam yang ketika lam Allah, ya, lam dalam kalimat Allah ketika sebelumnya adalah kasrah dia tipis. Jadi jangan sampai dibaca tebal. Billah enggak, tapi billah. Baik. Billahi. Kemudian selanjutnya a'udzubillahi minasyaiton. Selanjutnya adalah minasyaitoni, minasyai. Pertama adalah di huruf shin. Di huruf shin dia sifatnya adalah tafasyi, jadi sebarkan lagi nafas dan juga suaranya. Jadi jangan sampai minash itu kan enggak nyebar, harus disebarkan minash. Kemudian selanjutnya di ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah adalah atau huruf lin. Jadi ketika mengucapkan huruf lin biasanya dia masuk hidung. Biasanya kesalahan yang biasa terjadi adalah dia masuk hidung. Minasyai itu kan masuk hidung. Syai itu masuk hidung. Atau juga biasanya berubah atau ada campuran huruf e-nya. Contohnya minasyai, ya kan? Minasyai, tapi enggak betul-betul huruf ya. Syai. Baik, minasyaitoni. Baik, minasyaitoni. Kemudian selanjutnya adalah ar-rajim. Ya, ra kita sudah belajar ya. Hari kemarin ya kita sudah belajar sifatnya adalah jahar, kemudian juga tawassut. Jadi ada aliran suaranya sedikit. Jadi suaranya sedikit mengalir, dialirkan. Nah, huruf yang memiliki sifat tawassut atau juga hamas dan juga rakhawah akan lebih jelas suaranya ketika huruf tersebut disukun atau juga ditasydid. Nah, di situ kan ra-nya sukun, tasydid. Jadi alirannya harus lebih jelas ketimbang ketika dia berharakat. Ra, ar itu lebih jelas, alirannya harus lebih jelas daripada ra. Gitu ya. Baik. Ar-rajim. Setelahnya kita gabung dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita masuk kepada basmalah. Jadi bismi, ya, bismillahi. Catatan biasanya yang pertama adalah di huruf sin sukun. Ya, huruf sin sukun biasanya dia bacanya terputus. Jadi seperti ini bacanya. Bismi, itu kan terputus. Bismi itu kan terputus, ya.
Jadi disambung aja. Kemudian dialirkan suara dan juga nafasnya karena sifatnya adalah hamas dan juga rakhawah. Kita perlu mengalirkan. Bismillahi. Bismillahi. Kita kemarin juga sudah belajar perbedaan hamas dan juga rakhawah. Jadi kalau hamas ketika rakhawah ya, rakhawah itu harus ada paksaan ya. Betul ya kemarin ya? Ketika kita belajar huruf ha, kemudian huruf kha, huruf dzal, rakhawah atau huruf yang memiliki sifat rakhawah, kita harus mengalirkannya dengan paksaan. Adapun hamasnya udah bis, itu hamas. Tapi kalau rakhawahnya kita harus alirkan. Bis, kita harus paksa, ya kan? Kemarin belajar apa? Ha, ya kan? Ha di fathah, ha. Kalau kita cuma baca ha, itu baru hamasnya. Rakhawahnya kita harus paksa. Ha, kemudian juga kemarin apa? Huruf dzal. Itu rakhawah, ya. Kemudian juga yang lainnya, ya. Sin dia sifatnya hamas dan juga rakhawah. Ketika kita tidak mengalirkan cuma bis, itu baru hamasnya. Rakhawahnya kita harus alirkan. Kita harus paksa. Bismillahi. Kemudian selanjutnya adalah Ar-Rahman. Di situ diperhatikan, di situ ada huruf ha yang bertanda sukun, ya. Ada huruf ha bertanda sukun, betul ya? Taib. Ketika suatu huruf itu bertanda sukun, dia tidak boleh terpengaruh dengan dua harokat sebelumnya. Yang pertama adalah harokat dhammah. Ketika huruf tersebut sukun, kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah, maka yang harokat sukunnya tidak boleh ikut dhammahnya. Dhammahnya pengucapannya gimana? Kalau dhammah pengucapannya gimana bibirnya? Harus monyong, ya kan? Harus monyong. Al-mu, ya kan, misalnya al-mu setelahnya adalah sin sukun, maka sin sukunnya kita tidak boleh ikut mim. Al-mus enggak, tapi harus ditarik. Al-mus. Itu yang pertama. Jadi huruf yang bertanda sukun dia tidak boleh terpengaruh dengan harokat dhammah sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian harokat sukun, huruf yang bertanda sukun juga tidak boleh terpengaruh dengan harokat fathah pada huruf tebal. Ini kan ro, ketika di fathah tebal ya. Ro. Nah, itu kan tebal. Setelahnya adalah huruf sukun. Maka huruf sukunnya tidak boleh terpengaruh dengan huruf ro-nya. Jadi jangan kita baca ar-roh. Itu kan terpengaruh. Ar-roh itu terpengaruh. Jadi harus ditarik sedikit. Coba ar-rohmani. Ar-rohmani. Jadi nariknya jangan telat. Kalau telat nanti dia percuma. Jadi seperti nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau telat gini nariknya. Ar-rohma itu kan telat. Jadi setelah ro-nya selesai, ar-ro selesai, kemudian kita langsung tarik ha-nya. Baik. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dan diingat-ingat ro sifatnya tawasud dan huruf yang memiliki sifat tawasud alirannya akan lebih jelas ketika dia tasydid atau sukun, ya. Tasydid atau sukun. Baik. Di situ ada catatan lagi, pokoknya di Ar-Rahmanir Rahim itu biasanya seseorang ketika membaca itu dia belum selesai mengucapkan huruf ro-nya dia sudah buka. Ya. Jadi gini, contohnya ini. Ar-Rah, ya kan? Ar-Rah itu kan ro-nya belum selesai, belum sempurna, harokatnya sudah dia buka. Jadi harus sempurnakan dulu baru buka. Ar-Rah. Baik. Kita ulang dari basmalah sampai Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat yang pertama di surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Jadi biasanya catatannya di huruf wawunya. Ya, huruf waw. Di situ ada dua huruf waw, wa sama wat-tini sama waz-zaitun, ya. Jadi waw itu adalah satu huruf yang selalu monyong dalam pengucapannya. Entah itu dia fathah, entah itu dia kasrah, entah itu dia dhammah, entah itu bahkan ketika dia sukun pun pengucapannya kita harus tetap monyong. Ya. Kalau fathah berarti kita monyongkan dulu bibirnya. Kemudian fathah cara mengucapnya gimana? Dibuka kedua bibirnya, ya. Jadi monyong dulu habis itu baru buka. Baik, Anda contohkan Wat-tini. Jadi wawnya jangan diserempet. Biasanya adalah ketika membaca huruf waw biasanya beberapa orang bacanya itu nyerempet. Jadi gini.
wa itu kan nyerempet. Wattini. Kemudian selanjutnya wazaitun, perhatikan juga di waw ya tadi sudah. Kemudian zai di situ adalah huruf yang berharakat dhamma. Jadi ambil dari belakang. Waz. Coba waz. Nah, gitu ya. Jadi awalnya waz. Baik. Kemudian selanjutnya huruf zai, dia sifatnya tidak ada nafasnya. Ya, jadi ketika mengucapkan huruf zai, usahakan jangan sampai ada nafasnya. Was zaitun enggak, tapi wazaitun. Wattini wazaitun. Kemudian selanjutnya waktu risinin. Jadi biasanya di situ ketika huruf tipis beriringan dengan huruf tebal, biasanya yang terjadi itu biasanya yang tipis menjadi tebal atau yang tebal menjadi tipis. Jadi biasanya tebal semua, waturi itu tebal semua, atau juga biasanya menjadi huruf tipis semua, waturi enggak. Jadi yang tipis ditipiskan wa. Coba semuanya wa. Tu. Nah, jadi wawnya tipis kemudian to-nya tebal. Jadi jangan semuanya tipis atau juga jangan jadi semuanya menjadi huruf tebal. Kemudian sinin, waturi sinin. Di situ ada huruf ya berharakat huruf ya bertanda sukun nin, ya kan? Ya sukun sebelumnya kasrah, itu makhrajnya di al-jauf. Jadi jangan sampai masuk hidung. Ni enggak, tapi sinin ya. Baik, kita baca waturi sinin. Kemudian selanjutnya wahadza ayat berikutnya adalah wahadza. Catatannya di huruf dza ya. Huruf dza tempat keluarnya kemarin di mana? Di ujung lidah menempel ujung gigi seri atas, betul ya? Kemudian sifatnya adalah jahar, kemudian rakhawa, istifal dan juga infitah. Nah, jahar berarti apa artinya kemarin? Baik, tertahannya aliran nafas. Jadi nggak ada aliran nafasnya. Ketika kita mengucapkan huruf dzal, ada aliran nafasnya, berarti di situ kurang tepat secara sifat. Jadi caranya, kenapa kok biasanya ada nafasnya? Biasanya yang terjadi adalah karena ujung lidahnya kita tekan ke ujung gigi seri atasnya. Jadi gini, wahadz, itu kan ditekan. Wahadz, itu ada nafasnya. Tapi cukup ditempelkan aja, nggak usah ditekan. Wahadza. Ketika tasdid juga sama. Ketika tasdid juga jangan ditekan. Azza enggak. Tapi azza. Wadza. Idzi ya. Jadi caranya jangan ditekan ujung lidahnya dengan ujung gigi seri atasnya. Nah, kemudian catatan juga ketika mengucapkan huruf za itu usahakan ujung lidahnya keluar. Ya, usahakan ujung lidahnya keluar. Kalau nggak keluar nanti makhrajnya beda lagi. Berarti ujung lidah menempel mana tuh? Za gitu kan? Berarti gusi bawah. Gigi seri bawah. Itu kan salah makhrajnya ya. Jadi agak keluar. Nanti kalau nggak keluar biasanya bisa lari ke huruf zai. Wahaza. Itu kan sering ya kita dengar seperti itu ya. Jadi huruf za diganti huruf zai. Jadi dikeluarkan sedikit. Baik, kita ucapkan wahadza. Wahadzal baladil amin. Perhatikan di huruf ba dan juga huruf da. Ya, kita sudah belajar dua huruf itu ya. Kalau huruf ba tempat keluarnya di mana? Di kedua bibir. Kalau huruf da ujung lidah menempel pangkal gigi seri atas. Sifatnya sama, dua huruf ini sama sifatnya. Jadi jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, infitah dan juga qalqalah. Jadi karena dia sifatnya adalah jahar, jadi nggak ada nafasnya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ba jangan sampai ada nafasnya. Wahadzal baladi misalnya. Itu kan ada nafasnya kan? Ya, jadi sido. Enggak, tapi wahadzal baladi. Jadi jangan ada
aliran nafasnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya ayat yang keempat, laqad. Di situ qalqalah, betul ya? Dal, ya kan tadi sifatnya jahar, syiddah, istifal, infitah dan kemudian qalqalah. Di sini adalah huruf qalqalah kubur, afan, sughra. Ya, jadi beberapa kesalahan dalam pengucapan huruf qalqalah. Ketika membaca huruf qalqalah sughra itu dia dengan saktah. Jadi gini, atau dengan diputus, ya gampangnya diputus gitu. Laqad khalaqo. Pernah dengar itu? Laqad khalaqo. Enggak, tapi laqad kha. Huruf dal huruf tipis ya? Betul? Baik. Jadi kalau huruf tersebut huruf tipis dan dia memiliki sifat qalqalah, maka dia bunyinya laqad, bunyinya laqad. Adapun huruf qaf itu kan huruf tebal, khalaqo, ya kan? Sama, dia punya sifat qalqalah juga. Ketika huruf tebal mempunyai sifat qalqalah, maka bunyinya o. Ya. Jadi jangan kebalik, laqad itu kan tebal berarti. Kalau huruf tipis dia memiliki sifat qalqalah maka bunyinya laqad. Kemudian kalau huruf tersebut tebal memiliki sifat qalqalah maka bunyinya o. Jangan kebalik. Laqad khalaqna, itu kan enggak kebalik berarti, ya. Paham ya? Kemudian jangan diputus. Laqad khalaqa, itu kan putus. Laqad khalaqnal, itu kan putus. Baik, coba kita coba. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Baik. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Baik, selanjutnya dalam kalimat al-insan. Mungkin ada yang sudah paham ini hukumnya apa? Nun sukun bertemu huruf sin. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ikhfa? Taib, ikhfa hakiki. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu salah satu hurufnya adalah sin. Jadi ikhfa hakiki ya. Khususnya di ikhfa hakiki itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ditahan lebih dari 2 harokat. Al-in. Coba semuanya. Al-in. Nah, jadi jangan buru-buru. Nah, ini masih banyak biasanya kita jumpai itu ikhfa atau gunah-gunahnya masih kurang ditahan. Laqad khalaqnal insan. Nah, itu kan berarti terlalu cepat ya. Kalau kayak gitu berarti belum tepat. Kemudian yang kedua adalah didekatkan ke makhraj huruf berikutnya. Ke makhraj setelah huruf nun. Ya, didekatkan ke makhraj setelah huruf nun. Berarti huruf sin. Berarti dekatkan makhrajnya ke huruf sin. Jadi jangan sampai jauh. Kalau jauh gini. Itu jauh. Itu jauh. Dekatkan lagi. Insa. Coba. Insa. Dekatkan ya. Jadi jangan sampai dia bunyi eng, enggak. Tapi dekatkan ke makhraj huruf berikutnya, huruf sin. Itu yang kedua. Jadi yang pertama ditahan lebih dari 2 harokat. Kemudian yang kedua adalah didekatkan ke makhraj berikutnya, yaitu makhraj setelah nun, sukun atau tanwin. Kemudian yang ketiga adalah dilihat setelah huruf nun sukun itu hurufnya tebal atau tipis. Nah, itu hurufnya tebal atau tipis. Setelah nun sukun dilihat di situ. Setelah nun sukun itu kan nun sukun, setelahnya huruf apa? Tipis. Baik, huruf sin. Hurufnya adalah huruf tipis. Ketika hurufnya adalah huruf tipis, maka ikhfa'nya juga harus tipis. Jadi jangan sampai baca laqad khalaqnal in. Nah, itu kan enggak. Caranya biar dia tipis tuh tarik. Biasanya kalau ya kan kalau dia nggak ditarik nanti dia jadi tebal. Itu tebal ya. Baik. Lanjut. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana. Baik, hamzanya jelasin ya. Insana. Baik, selanjutnya adalah fi ahsani taqwim. Jadi kalau mungkin antum sudah tahu ya kalau ada apa itu? Antum namanya nyebutnya apa? Apa itu? Tanda bendera atau yang lainnya ya? Nah, itu kalau ada kayak gitu pasti dia panjang, lebih dari 2 harokat. Minimalnya adalah 4 harokat ya. Itu harus panjang itu. Jadi jangan sampai keliru. Laqad khalaqnal insana fi enggak. Panjangin lagi. 4 atau 5. Kemudian ahsani.
ahsani. Kita sudah belajar huruf H, tempat keluarnya di tengah tenggorokan, kemudian sifatnya hamas, rakhawa, istifal infitah, betul? Baik. Jadi ada perbedaan gitu. Jadi antara hamas dan juga rakhawa. Jadi kalau hamas makhrajnya sudah tepat, makhrajnya betul, dia akan keluar ahsani, ahsani, ahsani. Itu baru hamasnya. Kalau rakhawahnya kita harus paksa, ya kan? Ahsani. Faham? Ahsani. Kemudian taqawim masih sama dengan laqad khalaqona. Jadi qalqalah ya, qafnya qalqalah dan dia adalah huruf tebal, maka qalqalahnya juga harus tebal, bunyinya o. Baik, kita coba fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Taqwim. Wawunya jangan diserempet ya, kalau diserempet gini. Taqwi, taqwi itu serempet ya. Jadi betul-betul taqwim. Kita belum sampai huruf waw ya. Anak kasih sedikit, jadi huruf waw itu sifatnya rakhawah. Ada rakhawahnya di situ. Taqwim semuanya. Taqwim. Kita baca dari ayat yang keempat dari awal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian selanjutnya di ayat yang kelima, di situ ada huruf tha berharakat dhammah, betul ya? Jadi huruf tha. Jadi pengucapannya atau kita sebutnya adalah pengucapan huruf hijaiyah. Itu sebenarnya dalam keadaan apapun itu rata-rata ngucapinya dalam keadaan senyum. Ya, entah itu misalnya tha ya. Itu kan kalau di fathah bunyinya juga apa? Cara pengucapannya senyum dulu. Ya, gini kan? Tha, gitu kan? Kemudian kalau kasrah fi, gitu kan? Kalau dhammah ya kita senyum dulu. Thu. Kalau sukun juga kita harus senyum. As, gitu kan? Ketika dhammah kita enggak semua huruf ya. Enggak semua huruf. Ketika dia berharakat dhammah kita ngambilnya dari belakang. Tapi kalau untuk huruf tha kita harus ngambilnya dari belakang. Atau kita ngambilnya senyum dulu. Baik. Tsumma. Di situ ada mim tasdid, dilihat di situ ada mim tasdid, betul? Kalau huruf mim yang bertanda tasdid atau mim tasdid dan juga nun tasdid itu dia ditahan. Jadi jangan buru-buru. Tsumma radad, itu kan kurang. Tsumma. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kalimat radadnahu. Radadnahu. Di situ juga dal tebal atau tipis sifatnya? Istifal infitah ya. Berarti ketika huruf tersebut tipis, maka ketika dia qalqalah juga harus tipis. Jadi jangan sampai dibaca tsumma radad, radad, itu kan tebal. Radad. Baik, dibuka, ditarik biar dia menjadi huruf tipis. Baik, kita coba. Tsumma radadnahu. Tsumma radadnahu. Kemudian asfala safilin. Sin kita belum belajar ya. Tapi kita kasih sedikit itu. Jadi sin sifatnya itu hamas dan juga rakhawah. Ya kan, hamas dan juga rakhawah. Kalau kedua huruf tersebut itu pasti mengalir suara dan juga nafasnya, dan akan lebih jelas alirannya ketika huruf tersebut bertanda ya kan, lupa ya. Huruf yang memiliki sifat rakhawah dan juga hamas atau salah satu dari itu akan lebih jelas ketika dia bertanda sukun. Tsumma radadnahu asfala. Jadi jangan sampai asfala, asfala. Itu baru hamasnya, rakhawahnya belum. Baik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian selanjutnya adalah di ayat yang ke-6 di kalimat amanu kemudian wa amilu. Ya. Amanu di situ ada huruf dhammah, ada yang huruf berharakat dhammah, kemudian wa amilu juga ada. Jadi di situ betul-betul harus kita monyongkan ya.
Amanu. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti biasanya ada huruf O-nya. Atau juga biasanya dia masuk hidung. Jadi gini. Amanu nu itu masuk hidung. Amanu nu itu nggak sempurna. Jadi ada huruf O. Murni dia bunyinya U, nggak ada O, U nggak. Atau U itu kan nggak berarti ya. Amanu. Wa amilu. Jadi itu lamnya juga dhammah, monyong, kemudian wawunya jangan diserempet. Baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, di situ ada huruf ta ketika kita berhenti di situ berarti otomatis huruf ta-nya bertanda sukun ya, betul ya? Nah, jadi ketika ada huruf ta sukun, kita sudah belajar huruf ta ya. Nah, jadi ketika ada huruf ta sukun, itu kita cukup ucapkan begini, solihat. Nah, jadi nggak usah didorong, solihat, itu kan dorong, ya kan? Nah, kalau sifat itu kan hamz sifatnya, betul? Huruf ta sifatnya hamz. Jadi kalau huruf yang memiliki sifat hamz, itu caranya ketika makhraj hurufnya tepat, otomatis sifatnya akan keluar dengan sendirinya. Berbeda sama rakhawah. Ya, kalau ta misalnya kita ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas, kita tempelkan ke sana. At itu udah jadi. At nggak usah di at. Nah, itu bukan hamz lagi nanti. Ya. Jadi nggak usah at, tapi cukup at ya. Kalau rakhawah baru misalnya as, nah itu baru hamznya. Rakhawahnya kita harus paksa. As, faham di sini? Baik, jadi coba as-solihat. As-solihat. Jadi jangan sampai kita ada dorong. Solihat. Itu dorong namanya ya. Baik. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, lanjut. Fama yukadzibu. Ya, fama yukadzibu. Jadi catatannya di dzal tasydid. Yukadzibu. Jadi jangan perhatikan tadi di awal. Jadi ketika mengucapkan huruf dzal, usahakan ujung lidahnya jangan ditekan kepada ujung gigi seri atas. Ya, jangan ditekan. Kalau dia ditekan misalnya ini ujung gigi serinya, kemudian ini ujung lidahnya kita tekan ke atas. Kalau kita tekan otomatis akan keluar nafasnya. Padahal sifatnya apa kemarin? Jahar, ya kan? Jahar berarti tertahan aliran nafasnya. Cukup ditempelkan aja. Jangan ditekan. Kalau ditekan nggak bisa. Kalau ditekan nanti otomatis dia akan keluar nafasnya. Taib. Fama yukadzibu. Yukadzibu. Taib. Kemudian fama yukadzibuka ba'du. Ba'du. Di situ ada huruf ain. Belum belajar kita ya? Baik. Huruf ain itu dia punya sifat tawassut juga. Jadi harus dialirkan sedikit suaranya. Jadi suaranya sedikit mengalir. Ba'du. Ya, jadi jangan sampai fama yukadzibuka ba'du ka ba'du, itu belum mengalir suaranya ya. Dialirkan sedikit. Kemudian biddin ya, tanbihnya atau catatannya ini untuk orang Jawa. Biasanya kalau ada orang Jawa atau orang Jogja ya, itu biasanya biddin gitu kan. Jadi ada nafasnya. Baik, kita baca ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik, selanjutnya alaisallahu, alaisa. Ya, perhatikan dia sukun, sebelumnya fathah. Ya, contohnya tadi juga di kalimat asyaitani ya.
asyaitoni. Di sini sama, ya sukun sebelumnya fathah. Jadi jangan sampai yang pertama masuk hidung. Alaisa, alai itu kan masuk hidung. Atau dia berubah menjadi huruf e, alai, ya kan? Alaisa, ya. Tapi alaiya, alaisa. Kemudian di situ ada Allah atau ada lam dalam kalimat Allah. Dia hurufnya adalah huruf tebal karena sebelumnya adalah fathah. Alaisallahu. Alaihissallahu. Jadi ketika mengucapkan huruf Allah tadi, jangan sampai ada tambahan hurufnya. Biasanya ada tambahan huruf waw. Alaisallahu, pernah dengar itu? Nah, ya kan? Kalau biasanya orang Jawa tuh. Alaisallahu. Nah, itu kan ada tambahan hurufnya. Berarti kalau menambah huruf, ya nggak boleh ya, jangan ditambah. Coba Allahu. Allahu. Jadi a langsung ke l. Allahu. Allahu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin ada beberapa yang baca, mungkin dari ikhwan satu, mungkin kemudian juga dari akhwatnya satu. Tapi bacanya nggak sampai selesai, mungkin sampai ayat yang ke-5. Fadhal Abdurrahman. Ayat ta'awud basmalah, kemudian atin ayat 1 sampai ayat yang 5. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, nggak apa-apa, lanjut. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, satu ayat lagi. Thumma radadnahu asfala safilin. Baik, fadhal Fijaj. Ayat berikutnya langsung, nggak usah ta'awud, nggak usah basmalah, langsung. Illa alladzina amanu wa amilus shalih. Illalladzina amanu wa amilus sholihat Baik. falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, dilihat apa mukanya. Ah, gitu. Biar sekali lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, fama yukadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik. Fama yukadzibuka ba'du. Pakai dal, bukan pakai dhad. Bukan ba'du, enggak, tapi ba'du. Makhrajnya di ujung lidah tempelin ke pangkal gigi seri atas. Sudah belajar? Coba ba'du, antum ba'du. Baik, fama yukadzibuka. Ulang. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, bagus. Sinya tipiskan lagi. Alaisa, jangan terpengaruh dengan Allah. Alaisal, bukan alaisal, sa. Alaisallahu. Sebut sekali lagi. Alaihissallahu
Wallahu biahkamil hakimin. Baik, barakallahu fikum. Yang akhwat, ada yang mau baca? Baik. Baik, kaya fadl. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 baris saja. Setelah itu nanti dari yang ikhwan, habis itu kita sudah. Betul, yang betul. Wattini wazzaitun. Sekali lagi, wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Baik. Wa turi sinin. Baik. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladi. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, diperhatikan qalqalahnya ya. Laqad khalaqa. Itu kan qalqalah ya. Coba berhenti di insana enggak apa-apa. Laqad khalaqnal insana. Tapi yang betul makhrajnya dan juga sifat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, lanjut. Wada'nahu asfala safilin. Baik, barakallahu fikum. Fadhal Hanan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Di ini ya, agak itu biar kena mukanya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Adalnya diituin lagi apa? Dijelasin lagi. Fama yukadzibuka ba'du. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pelajarannya. Kafaituhuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.